Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Syarifuddin, peserta pelatihan CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 38, kelompok 3, CPNS Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor NDH 25 dan dengan tutor Bapak Dr. Zainal Fanani, MED. Di sini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu. Saat ini, saya bekerja di Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan Ahli Pertama Instruktur. Berikut ini adalah petunjuk pengerjaan. Pertama, pra-analisis identifikasi isu. Kedua, menentukan prioritas isu dengan menggunakan metode APKL atau USG. Ketiga, menganalisis penyebab isu. Keempat, menemukan alternatif pemecahan isu dengan menggunakan SWOT. Pra-analisis identifikasi isu. Di sini, saya mendapatkan 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya keterserapan tenaga kerja para peserta pelatihan oleh perusahaan. Yang kedua adalah belum maksimalnya penerapan manajemen workshop di beberapa kejuruan. Yang ketiga, belum beragamnya jenis pelatihan pada beberapa kejuruan seperti kejuruan teknik manufaktur dan teknik las. Selanjutnya, yang keempat, masih rendahnya persentase kejuruan yang telah terakreditasi di BLK Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir, belum optimalnya penggunaan digital platform yang dapat memberikan informasi rutin terkait penerimaan siswa pelatihan, aktivitas BLK, serta memberikan kritik dan saran yang membangun. Tahap selanjutnya adalah menapis isu dengan menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Aktual adalah isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kekhalayakan adalah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kelayakan adalah isu yang masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari hasil menggunakan metode APKL, didapat bahwa belum optimalnya keterserapan tenaga kerja para peserta pelatihan oleh perusahaan memiliki jumlah nilai yang paling tinggi, yaitu sebesar 16, dan menjadi prioritas pertama. Selanjutnya, masalah belum maksimalnya penerapan manajemen workshop di beberapa kejuruan menjadi prioritas kedua dengan jumlah nilai 14. Disusul dengan masalah belum optimalnya penggunaan digital platform yang dapat memberikan informasi rutin terkait penerimaan siswa pelatihan, aktivitas BLK, serta memberikan kritik dan saran yang membangun menjadi prioritas ketiga dengan nilai 13. Selanjutnya, prioritas keempat dan kelima dengan jumlah nilai masing-masing 11 dan 10. Dengan menggunakan Pareto Analysis, kita akan mengambil 3 isu teratas yang akan kita masukkan ke tahap selanjutnya. Setelah kita menganalisis dengan menggunakan metode APKL, sekarang menganalisis tapisan isu dengan menggunakan metode USG, atau dengan berdasarkan urgensi masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, kemungkinan berkembangnya masalah, jika tidak dicari penyelesaiannya. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya keterserapan tenaga kerja para peserta pelatihan oleh perusahaan menjadi prioritas pertama dengan jumlah 12. Sedangkan masalah belum maksimalnya penerapan manajemen workshop di beberapa kejuruan menjadi prioritas kedua dengan nilai 11. Dan masalah yang terakhir adalah masalah belum optimalnya penggunaan digital platform yang dapat memberikan informasi rutin terkait penerimaan siswa pelatihan, aktivitas BLK, serta memberikan kritik dan saran yang membangun menjadi prioritas yang ketiga. Dari hasil ini,
Satu masalah yang menjadi prioritas pertama kita analisis dengan menggunakan fishbone diagram untuk mendapatkan akar permasalahan. Berikut ini adalah analisis penyebab isu menggunakan fishbone diagram. Dari hasil brainstorming dan kunjungan langsung di lapangan, dapat 8 akar masalah belum optimalnya keterserapan tenaga kerja para peserta pelatihan oleh perusahaan, yaitu diantaranya berdasarkan metode. Yang pertama, kegiatan magang yang belum sesuai dengan kejuruan. Kedua, kurangnya pemberian materi terkait dunia kerja. Ketiga, kurikulum pelatihan sudah tidak relevan. Dan yang keempat, metode pembelajaran yang masih monoton. Berdasarkan manusia, yang pertama yaitu kurangnya kompetensi pegawai. Dan berdasarkan mesin, yang pertama peralatan pelatihan kurang memadai. Dan yang kedua, peralatan pendukung pelatihan tidak terupdate. Dan yang terakhir, berdasarkan measurement yaitu adanya kejuruan pelatihan yang tidak tersedia di BLK yang mempunyai tingkat permintaan tenaga kerja tinggi. Berikut ini adalah analisis SWOT yang dipakai dalam pemecahan masalah. S yang berarti strength atau kekuatan, W weakness atau kelemahan, O opportunities atau peluang, T threat atau ancaman. Kekuatan yang pertama adalah memiliki banyak mitra kerja perusahaan. Yang kedua, memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang lengkap. Dan yang ketiga, tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan di BLK Provinsi Kalimantan Selatan. Kelemahannya adalah teknologi penunjang kegiatan pelatihan masih kurang up to date. Dan yang kedua, masih adanya kejuruan pelatihan yang memiliki permintaan tenaga kerja yang tinggi, tetapi masih belum tersedia di BLK Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan peluangnya adalah dibukanya kejuruan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan yang kedua, memperluas jaringan kerjasama dengan mitra perusahaan BLK. Yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu keadaan eksternal yang sulit untuk dikendalikan, seperti datangnya tenaga kerja luar daerah. Berikut ini adalah alternatif pemecahan isu belum optimalnya keterserapan tenaga kerja para peserta pelatihan oleh perusahaan. Alternatif penyelesaian isu yang pertama adalah membuat agenda temu mitra perusahaan secara periodik. Tahapan yang dilakukan pertama adalah melakukan kunjungan kerja ke perusahaan mitra BLK. Dan yang kedua adalah melihat secara langsung kegiatan magang siswa pelatihan di perusahaan. Dari hal ini, hasil yang diharapkan adalah mendapatkan masukan langsung dari perusahaan terkait kebutuhan pasar kerja. Dan yang kedua, sebagai bahan evaluasi BLK Provinsi Kalimantan Selatan terkait kompetensi siswa magang. Penyelesaian isu yang kedua adalah memperluas jaringan mitra perusahaan baru BLK Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan tahapan yang pertama, melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan baru. Dan yang kedua, bekerja sama dengan Disnaker Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat pemetaan perusahaan di Kalimantan Selatan. Hasil yang diharapkan adalah memperbesar peluang siswa pelatihan untuk diterima bekerja di perusahaan dan memperbanyak mitra kerja BLK Provinsi Kalimantan Selatan. Penyelesaian isu yang selanjutnya adalah pemberian tambahan materi terkait dunia kerja, dunia industri, dan dunia wirausaha kepada siswa pelatihan dengan tahapan berkoordinasi dengan kasih pelatihan terkait dengan penambahan materi pelatihan. Hasil yang diharapkan adalah memberikan gambaran awal terkait dengan dunia kerja dan dunia industri kepada siswa pelatihan. Siswa mampu membuat surat lamaran dengan baik dan mempunyai pengetahuan dalam menghadapi tes kerja, serta menumbuhkan semangat wirausaha kepada siswa pelatihan. Dan alternatif penyelesaian isu yang terakhir adalah penyelarasan dan peningkatan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia pasar kerja, dengan tahapan melakukan analisis dan evaluasi hasil kritik dan saran perusahaan mitra BLK Provinsi Kalimantan Selatan. Dan hasil yang diharapkan adalah BLK Provinsi Kalimantan Selatan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang telah berkembang mengikuti perkembangan zaman.
Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.